يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nahnu ma'ahum insyaallah rabbul alamin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Wa qala kadzalika fi hadits sharif khairun nasi ahsanuhum akhlaqan. Wa qala wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Para hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, nanti kelompok pemuda, sedikit oleh bapak ini, dan mbak-mbak, bapak-bapak, saya mohon ibu-ibu, izinkan kami yang Allah takdirkan lahir agak belakangan daripada penjenengan ini mayoritas. Mohon izin untuk berdiri di atas, yang sebelumnya di bawah, dan karena panitia melihat suka bergonta-ganti posisi ya, karena sifatnya itu, maka tanpa saya minta membuatkan tempat seperti ini. Ini termasuk akhlak mulia, masya Allah, dari panitia khususnya dan para jamaah secara umum. Saya tidak bisa memberikan balasan yang hanya bisa memberikan balasan setipan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan akhlak mulia, maka itu akan menjadi tema beberapa pertemuan ke depan. Setelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita merampungkan tema-tema berat, tema akidah, tema manhaj, tema bantahan terhadap sekte sesat, berat-berat. Apakah ini ringan? Belum tentu ya. Akhlak ini mungkin ringan di teori, tapi prakteknya bisa jadi lebih sulit ya. Karena akhlak ini ada dua, nanti saya sebutkan. Nanti saya akan rinci akhlak yang memang jadi tabiat Allah ciptakan dari lahir gitu. Yang kedua jenisnya adalah akhlak yang kita usahakan.
baru membentuk karakter orang tersebut. Sebelum ke rincian yang agak sulit nanti, izinkan di awal-awal muhadharah ini kami menyebutkan urgensi pentingnya sesuatu, pentingnya akhlak. Sepenting apa sih akhlak? Akhlak ini mirip tapi beda. Ya, akhlak ini mirip seperti tata krama, unggah-ungguh kalau orang Jawa ini, unggah-ungguh. Cuma ada perbedaan. Ya, cuma ada perbedaan. Bedanya akhlak ini yang Allah dan Rasulnya perintahkan adalah ada batasan syariatnya. Kalau unggah-ungguh orang Jawa itu lekat dengan mengikuti adat, dan adat ini fleksibel sesuai dengan kondisi tertentu, kondisi tempat. Ada orang di situ minuman khamar. Kalau ada orang Jawa ya, monggo gitu ya. Apa seperti itu Islam tidak? Justru malah tidak boleh monggo. Ini haram gitu ya, tapi dengan lembut. Monggo tobat gitu ya. Monggo ya, masuk neraka kalau nggak tobat. Nah, itu bedanya. Makanya akhlak ini ada sedikit persamaan, yaitu suatu kelembutan antara unggah-ungguh. Perbedaannya sangat mencolok ketika sudah di lapangan. Akhlak barometernya adalah syariat, ya. Bukan sekedar membahagiakan orang lain. Ya. Kalau unggah-ungguh ini lebih dekat ke membahagiakan orang lain. Walaupun membagikan orang lain ini juga pahala, tapi tetap ada koridor syariatnya. Membagikan orang lain karena dia suka topi miring gitu ya, apa ini minuman keras. Apakah kemudian saya berikan? Ini saya gratis, masya Allah saya traktir babi guling. Tidak bisa. Nah, makanya ini sangat penting sekali, ada kaitannya dengan halal haram dan juga akhlak. Di awal ini insyaallah taala kita akan sebutkan dalil-dalil pentingnya urgensi akhlak karimah, akhlak yang mulia, karena seseorang akan semakin semangat dalam beramal saleh, semakin semangat dalam melakukan sesuatu, dalam beramal saleh, semakin semangat dalam melakukan sesuatu ketika ada motivasinya, ada motif di balik itu, baik dari sisi akal, di sisi dunia atau sisi syariat. Kita akan semakin semangat kerja ketika sama bos diiming-imingi ya. Tapi kalau dari awal ini nggak jelas gajinya ini, jangan-jangan kita udah capek akhir bulan, ya, nggak digaji, malah kabur gitu kan bos ini. Tapi kalau dari awal dia amanah, insya Allah sudah ditulis gaji pokok 10 berapa? 10 miliar, masya Allah, juta ini kurang nggak ya? Ini kira-kira pelajaran kerjanya semangat atau males-malesan? Semangat ini, masya Allah. Cuman sebulan kok segitu. Saya biasanya 1 juta aja capek-capek ini 10 miliar. Maka semakin semangat. Nah ini akhlak ini bukan hanya 10 triliun Pak, tapi surga yang nilainya tidak terhingga. Ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga keindahannya, nilainya tidak pernah dilihat manusia. Kalau fulus sering kita lihat Pak ya, makanya kita pesan sebagai orang. Dan tidak pernah kita dengar. Mungkin kita nggak pernah mendengar kemewahan fulan, ya, Bill Gates misalnya. Masya Allah kita semangat. Surga ini tidak pernah didengar, saking agungnya. Apa yang kita dengar itu lebih besar daripada itu nilainya. Bahkan panjenengan membayangkan, menghayal, cantiknya bidadari, jauh itu masih kalah di surga. Wala khatara 'ala qalbi bashar. Yang ditertik dalam hati surga lebih agung dari itu. Nah, ketika seorang itu semangat, ada motivasinya tadi, maka akan semangat kerja. Itu dunia. Apalagi ini akhirat,
Kenikmatan yang bukan hanya sesaat, yang sering kita nikmati, minum seenak apapun, sesaat. Makanan juga gitu, tidak lebih dari 2 detik, 3 detik rampung, setelahnya kesakitan di kamar mandi. Sedangkan akhirat ini tidak ada kesakitan, juga tidak khawatir akan lenyap habis karena selama-lamanya. Makanya berikut kami sebutkan, karena kita yakin akan janji Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun hadis dulu ya. Rasulullah SAW bersabda ya, di Sunan Abu Dawud dan disahihkan oleh para ulama, Imam Nawawi, Albani dan yang lain. Rasulullah bersabda, "Ana za'imun fi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhibban." Kata Nabi, saya sebagai penjamin ya, sebagai penjamin untuk orang bisa masuk surga yang agak bawah, Pak. Yang penting dia nggak masuk neraka, agak pinggir. Bagi orang yang meninggalkan debat kusir, walaupun dia di atas kebenaran. Ini hadisnya agak panjang ya. Saya menjamin orang masuk surga tapi agak pinggir dikit, agak bawah dikit. Bagi yang meninggalkan debat kusir, debat kusir itu apa? Debat yang tidak ada tujuan jelas, debat yang tidak menggunakan dalil syar'i, ya. Debat yang tujuannya bukan mencari kebenaran, ngeyel-ngeyelan. Maka barang siapa mengetahui hadis ini, maka dia akan meninggalkan debat itu, walaupun dia di atas kebenaran. Udah, saya ngalah saja. Ngalah bukan berarti kalah. Dapat surga di baitin fi rawatil jannah. Dapat rumah di surga agak pinggir, agak bawah. Kemudian Rasul lanjutkan hadisnya, wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan Rasul menjamin akan mendapatkan rumah di tengah surga ya. Di tengah. Yang tadi agak bawah, yang ini tengah, antara atas dan bawah dari tengah wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Barang siapa yang menahan nafsu untuk meninggalkan bohong walaupun dia bercanda. Jelas ini maksudnya. Untuk pemuda ini yang suka ngeprank gitu. Ngeprank itu apa, Mbak? Makanan apa lagi? Pak Bambang atas ya, ngeprank. Itu atas. Coba kalau dijelasin nanti ya. Jangan dipraktekkan gitu ya. Walaupun dia hanya bercanda tapi bohong, dia meninggalkan itu lillahi ta'ala, bayangkan ya, mendapatkan surga di tengah-tengah. Hanya ini hati-hati yang suka ngeprank, bercanda ya. Bohong ini walaupun bercanda, banyak yang bahkan meninggal, banyak yang sakit jantung, potong gitu. Padahal ini bercanda. Hati-hati. Meninggalkan sesuatu mendapatkan surga luar biasa. Yang terakhir, yang intinya yang terakhir ya. Allah Rasul bersabda, wa bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu. Rasul menjamin rumah di surga yang paling tinggi, Firdaus ya, dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang baik akhlaknya, liman hasuna khuluquhu. Luar biasa ya ini ya. Hasuna khuluquhu, baik akhlaknya, surga tertinggi, bukan hanya surga biasa. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda ya, di Sunan Tirmidzi disahihkan oleh beliau dan Syekh Arnaud. Rasul bersabda setelah ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, aksaru ma yudkhilun nas al-jannah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang kebanyakan orang masuk surga dengannya? Jadi bahkan di sini mayoritas orang masuk surga dengan ini pakai amalan apa ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Takwa dan akhlak yang baik. Sebenarnya Bapak Ibu,
akhlak yang baik ini sudah masuk kontennya takwa, betul ya? Karena Allah Rasulnya memerintahkan akhlak yang baik. Sedangkan definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Terus di hadis ini kenapa Nabi membedakan? Banyak orang masuk surga karena ini, yaitu takwa dan akhlak yang baik. Padahal akhlak yang baik ini kan masuk ke dalam takwa, kandungan takwa. Ini menunjukkan kaidah sahabat, dzikru al-khas ba'dal 'am li aidami hadzal amr atau li ta'kid. Jadi menyebutkan kekhususan, padahal umumnya takwa, akhlak yang mulia ini sudah masuk. Ini menunjukkan pentingnya akhlak di dalam elemen takwa. Pentingnya ini luar biasa ya, sampai Rasul mengkhususkan orang takwa yang akhlaknya bobrok ini hati-hati. Orang yang takwa, akhlaknya mulia, insya Allah masuk surga. Bahkan mayoritas orang masuk karena itu, yaitu akhlaknya mulia. Walaupun mungkin ilmunya ya biasa-biasa, gelar juga tidak punya. Gelarnya punya calon ahli surga ya. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian Rasul ditanya, ini saya lengkapi hadisnya, wa su'ila an aksari ma yudkhilu an-nas an-nar. Ya Rasul, amalan apa yang kebanyakan manusia masuk neraka? Sebab amalan apa? Rasul menjawab, al-famu wal farju. Nama? Mulut dan kemaluan. Ngapunten ini Masya Allah ibu-ibu rame ya. Ini tolong dijaga nih mulutnya ibu-ibu, karena seger dan digosok makin sip ya. Kalau kita ketemu biasanya dulu ya, atau sekarang Insya Allah sudah pinter dan banyak ngaji, sehingga kalau ketemu tidak suka ngerumpi atau ghibah. Nah, ini identik dengan wanita. Tapi ketika panjenengan bertakwa, berilmu, insya Allah bisa menjaga mulut dan juga kemaluan. Bukan berarti bapak tidak, ini banyak juga beberapa bapak saya dengar membicarakan orang lain, menggibah, kemudian menghina menggunakan mulut. Saya tidak menggunakan mulut, tapi lewat WA sama saja. Entah itu di Facebook, status atau WA atau di kolom komentar, tulisan mewakili mulut, tulisan mewakili lisan, tulisan mewakili lisan. Makanya dalam fikih jual beli, tulisan itu mewakili akad, mewakili akad. Akad standarnya adalah ya, mobil itu gitu kan ya, itu saya jual, saya beli, dan itu bisa diwakili dengan tulisan. Makanya sah kalau kita jual beli lewat handphone, lewat WA dan seterusnya. Dan kita salam lewat WA juga mewakili mulut. Jadi mau kita menjaga mulut atau menjaga tulisan, ini sama-sama diperintahkan. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa menjaga mulutnya, tulisannya, dan juga kemaluannya, yaitu zina, menggunakan dengan keadaan yang tidak halal, maka itu mayoritas orang masuk surga sebab tidak bisa menjaga itu. Makanya masuk neraka. Maaf ya. Atas yang tidur ini, alhamdulillah masih fresh. Kebanyakan masuk orang itu masuk neraka karena tidak bisa menjaga dua ini. Makanya Nabi di hadis yang lain sampai mengatakan, man yadnani baina syafataini wa baina tahyaini wa baina fakhidaini aman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin aku untuk menjaga antara dua jenggot, maksudnya jenggot dan kumis ini ya, mulut, dan juga antara dua paha, maksudnya kemaluan, maka Rasul akan menjaminnya surga, insyaallah. Akhlak yang mulia yang paling bisa dan kita harus mengikutinya karena perintah Allah, yaitu Rasulullah SAW. Yang ayatnya sudah saya sebutkan tadi. Allah berfirman kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau di atas benar-benar
akhlak yang mulia, akhlak yang agung, khuluqin azim. Wa innaka la ajran ghairu mamnun. Dan engkau mempunyai pahala yang tidak terputus. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasul mengajarkan kita lanjutkan. Dan akhlak mulia merupakan perintah Nabi. Bukan hanya iming-iming, tapi Nabi memerintahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, berarti akhlak itu ada dua, Pak. Nanti kita sebutkan di pertemuan setelahnya insyaallah taala. Lanjutan hadisnya masih banyak ya. Yang terakhir aja lah. Rasul bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain sahih. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi jenengan mentensah sedih, khawatir, saya miskin, saya ilmunya biasa-biasa saja, tapi jenengan punya gelar tinggi yaitu imannya yang sempurna ketika akhlaknya mulia. Ketika akhlaknya mulia. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa motivasi dari ayat dan juga hadis Rasulullah SAW karena kita seorang mukmin, maka saya mulai masuk ke pembahasan yang lebih rinci, yaitu masalah akhlak. Apa itu akhlak? Dari tadi ngomong akhlak, saya nggak paham ini. Akhlak ini apa sih? Akhlak itu, Bapak Ibu sekalian, suatu sifat maknawi di dalam diri manusia yang aslinya tidak terlihat di kasat mata, tidak kasat mata aslinya. Misalnya, kalau panjenengan diam saja ini Pak, tidak bergerak, apakah saya bisa menilai Anda? Insya Allah yang akhlaknya bagus. Tidak, saya tidak bisa. Jadi pada dasarnya akhlak ini suatu sifat batin yang terletak pada dalam diri manusia. Sifat dalam batin manusia yang nanti dikeluarkan itu efek saja ya. Jadi luarnya nanti saya tangannya untuk apa, mulutnya ngomong apa, jalannya bagaimana sesuai akhlak mulia itu hanya efek yang aslinya di dalam hati. Makanya akhlak ini suatu sifat maknawi yang di dalam hati, dalam hati. Adapun khuluq, jadi nggak apa-apa tulis. Ada khuluq, ada khalaq. Kalau tidak ada harokat, kita tidak bisa. Tidak apa-apa, tidak usah. Kalau tidak ada harokat, kita tidak bisa membedakan kha, lam sama qaf. Kalau kita bacanya khalq, ciptaan, maksudnya bentuk luar. Tapi kalau khuluq dalam bahasa Arab berarti akhlak yang dimaksud sifat dalam hati ini, yang nanti efeknya keluar dalam khalq. Nah, gimana Pak? Udah bingung? Sifat yang dalam hati ini beda dengan sifat luar. Kalau sifat luar, warna kulitnya putih, masya Allah, berarti akhlaknya bagus, belum tentu. Lihat, cakep, cantik atau ganteng, bukan ganteng Pak ya. Ganteng atau ganteng? Ganteng itu makanan Mas ya? Iya. Bentar, ejaannya biar gak salah. Ganteng. Kalau saya ngomong ganteng berarti makanan ya? Yang kecambah gitu ya? Ganteng itu bahasa Jawa itu Iya, ganteng. Iya. Pokoknya itulah. Ganteng atau cantik itu bukan akhlak. Itu bukan akhlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi pahala gara-gara itu saja. Ya. Karena Allah ciptakan itu ya seperti itu. Ya. Tapi Allah ngasih pahala yang sifat dalam ini, yang disebut akhlak, suatu sifat dalam hati. Kalau yang sifat dohir nggak bisa membedakan kita. Masya Allah ini ganteng berarti akhlaknya baik, ini cantik berarti akhlaknya cantik. Tidak ada kaitannya dengan akhlak yang kita bahas. Berarti
Ini menegaskan definisi sebagian ulama, akhlak ini suatu sifat yang melekat pada jiwa dalam manusia. Kemudian dikeluarkan dengan perkataan, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, jelas sudah. Nah, akhlak ini definisi para salaf. Kita merujuk ke salaf dulu. Seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, muridnya Abu Hurairah, muridnya Anas bin Malik dan yang lain. Beliau mengatakan akhlak itu adalah akhlak kaful adha wa badlun nada, ya, wa wajhul talqin, ya, wa biwajhil talqin. Jadi ada 3. Yang artinya akhlak mulia adalah kaful adha. Kaful adha yang artinya kita menahan dari diri kita akhlak yang jelek kepada manusia. Jadi orang lain tidak mendapatkan keburukan dari kita. Itu akhlak. Luar biasa ya. Orang lain selamat dari keburukan kita, baik dari lisan, tangan, atau badan yang lain. Lisan, tangan, atau bahkan mungkin niat dalam hati. Orang lain selamat dari kita, itu disebut akhlak juga. Biasa. Dan ini sulit. Ketika orang sudah kumpul lama, banyak dari mereka tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga tangan, pengennya mukul aja gitu. Kalau Anda bisa menahan nafsu ini, menyakiti orang lain, menggunjing orang lain, memukul orang lain. Kadang nggak mukul Pak, hanya jekuk gitu ya. Tapi itu kadang bikin sakit hati. Jadi seperti ini. Ya, kita bisa nahan itu, kata Imam Basri, itu masuk akhlak mulia. Dalilnya apa? Banyak. Rasul bersabda di Sahih Muslim dan yang lain, sahih hadisnya, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar-benar Islam, ya, adalah yang orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Luar biasa ya ini. Kita belum ngasih sesuatu ini Pak ya. Kita hanya gibah aja Pak ya. Padahal kita mampu untuk ngomong jelek ke dia, karena kita kadang nafsunya gitu, atau mukul dia, tapi kita menahan itu. Itu akhlak mulia. Bahkan kata Nabi, dia muslimnya sejati, ya. Muslimnya sejati. Dari yang lain Rasulullah bersabda, ya, la yu'minu, ya, la yu'minu. Jadi Rasul sampai bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'minu, demi Allah, orang ini imannya agak sempurna. Wallahi la yu'minu, demi Allah orang ini imannya agak sempurna. Yang ketiga, jadi 3 kali beliau sampai bersumpah. Wallahi, demi Allah, dia imannya agak sempurna. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu, alladzi la ya'manu bawa'iqahu. Orang yang tidak selamat dari, ya, tetangganya yang tidak selamat dari keburukan dia. Tetangganya yang tidak selamat dari keburukan dia. Jelas nih Pak ya? Ini model imannya yang tidak sempurna. Sebaliknya, kalau tetangga kita selamat dari keburukan kita, berarti iman kita itu baik. Luar biasa ini. Jadi Rasulullah nyinggung masalah tetangga, bukan hanya kehidupan antara kaum muslimin, tapi tetangga juga ya. Jadi yang pertama ini ada 3 nanti. Yang pertama adalah kita mampu menyakiti orang tersebut baik dengan lisan atau perbuatan, tapi kita menahan. Ketika kita menahan lillahi ta'ala, maka ini jenis akhlak yang pertama. Yang kedua, kata Imam Hasan Basri, wa badlun nada, yaitu memberikan. Kalau yang pertama tadi menahan, luar biasa, menahan aja ini akhlak. Apalagi memberikan. Air minum amanah, ini akhlaknya masya Allah amanah sekali. Jadi badlun nada adalah memberikan.
Jadi memberikan ini bisa memberikan harta, duit, gitu ya Pak ya, atau memberikan tenaga. Ini juga akhlak. Jadi memberikan itu umum, sedekah itu umum. Bahkan sedekah dengan senyuman itu sedekah. Itu luar biasa kalau kita lebarkan. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kalau ketemu kalian senyum dengan saudaramu ini sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus pakai harta. Senyum aja bisa sedekah. Kalau ini yang senyum sebagian aja ini. Yang lain masih luar biasa. Jadi memberikan senyuman, memberikan salam, apalagi tambah salam ini. Assalamualaikum. Sunnah, yang menjawab wajib. Kesepakatan ulama. Memberikan senyuman, memberikan tenaga. Kalau tetangga, kalau saudara ada yang membutuhkan tenaga Anda, mungkin dia udah cukup duit, tapi saya butuh tenaga ini. Yaitu, tolong saya mau pindahan rumah, gitu ya. Atau saya macet mogok mobilnya karena ditunjukkan link itu Pak ya, butuh didorong. Maka yang lain nggak gunanya uang yang dia punya kalau dia pelit tenaga. Tapi sampingnya fakir, tapi ayo saya dorong untuk starter motor atau mobil, maka akhlaknya mulia. Kata Imam Hasan Basri, badrun nada, yaitu memberikan apa yang dia mampu. Mampunya uang kasih uang, mampunya tenaga bantu dengan tenaga, itu akhlak mulia. Saya nggak punya tenaga karena sudah tua, bantu dari jauh ya, dengan senyum lebar gitu, cukup sama. Ya, luar biasa. Jadi Islam itu memberikan sesuatu sesuai yang dimampu, sesuai yang dimampu saja. Ada pun yang tidak mampu, sudah tidak dipermasalahkan. Kemudian yang terakhir, ya, semuanya itu ini penutup kata Imam Hasan Basri ini sebenarnya tambahan ya, yaitu semuanya dengan wajah yang berseri-seri. Maksudnya apa? Ada orang yang selamat dari kejelekannya. Ada orang selamat dari kejelekan. Definisi pertama, akhlak mulia adalah saya bisa menahan dari saya untuk orang lain tidak mendapatkan kesusahan dari saya. Itu akhlak mulia. Saya mampu mencela misalnya, tapi saya tahan. Saya mampu mukul, saya nggak memukul. Ini akhlak baik, sepakat ya. Orang lain selamat dari kejelekan kita, sepakat. Tapi kalau cemberut gitu Pak ya, ini kira-kira kurang pas atau gimana? Tetap kurang. Makanya sempurna, dia sudah selamat dari godaan, selamat dari celaan orang lain, plus mendapatkan senyuman. Maka orang tersebut insya Allah masuk terhadap hal-hal yang diwajibkan Nabi tadi, yaitu akhlaknya baik, akhlaknya sangat baik sekali. Jadi pertemuan yang pertama ini fokusnya pada definisi takwa, urgensi takwa, dan contoh-contoh sekilas tentang takwa. Ya. Akhlak mulia dan takwa tentunya, karena akhlak mulia ini masuk ke konteks takwa. Jadi saya harapkan tidak ada orang yang membedakan, wah saya takwanya nggak apa-apa, nggak usah takwa gitu ya. Yang penting akhlaknya mulia. Ini salah persepsi. Saya nggak apa-apa nggak takwa, nggak usah jilbaban gitu ya. Yang penting kan hatinya baik gitu ya. Yang penting akhlaknya mulia, suka ngasih tetangga makanan, suka ngasih minuman, suka bantu. Tapi akhlak kepada Allah buruk. Ini salah persepsi. Berarti saya tambahi, para ulama banyak yang mengatakan akhlak ini ada dua. Akhlak terhadap Allah atau kepada Allah atau bersama Allah. Yang kedua akhlak bersama manusia atau dengan manusia. Tidak ada gunanya kita akhlak kepada Allah, kepada manusia, masya Allah gitu ya, murah senyum, suka ngasih. Tapi ketika Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan sholat dan tunaikan zakat, tidak mau. Berarti tidak ada gunanya akhlak baik terhadap manusia. Jadi ada dua ya. Hablum minallah, akhlak kepada Allah ini harus baik dulu, baru akhlak kepada manusia, atau bareng sama saja.
Dibarengi dalam suatu hari, akhlak kepada Allah oke, akhlak kepada manusia juga oke. Dan kurang sempurna juga imannya orang yang akhlaknya kepada Allah baik, akidahnya mantap, muwahhid. Muwahhid itu apa? Yang istrinya satu. Sebagian orang menafsirkan gitu lah, muwahhid yang satu, maksudnya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah itu hanya satu dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifat. Masya Allah bagus, ibadahnya mahdoh bagus, tidak pernah absen tahajud, tapi akhlak kepada manusia nol. Perangannya buruk, suka menggunjing, suka mukul, bahkan menyakiti, menindas, merampas, mencuri. Maka di sisi Allah juga kurang sempurna. Hanya kita sebagai mukmin ada dua akhlak kepada Allah, terutama ketika sendiri, Pak ya. Ketika sendiri dan akhlak kepada orang lain. Dan akhlak kepada orang lain ini bertingkat-tingkat. Akhlak kepada orang dalam rumah itu lebih ditekankan. Jadi semuanya itu wajib. Akhlak kepada orang jauh yang saya tidak kenal di sini, ibu, bapak-bapak, ini wajib. Akhlak kepada tetangga lebih wajib. Akhlak kepada orang tua lebih wajib lagi, lebih ditekankan. Jadinya banyak. Rasul ditanya, ya Rasulullah, man ayyun nasi ahaqqu bi suhbati? Wahai Rasulullah, manusia siapa yang paling berhak bi husni suhbati, yang saya nemeninya, atau akhlak yang saya tekankan lebih baik yang mana dulu? Tanya. Rasul bersabda, ummuka. Sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Yang keempat, bapakmu. Berarti ibu ini luar biasa ya. Akhlak yang harus kita tekankan untuk ibu. Sampai 3 kali tingkatannya, 3 derajat ibu-ibu ya. Sebagai ibu dengan atau sebagai anak karena masih punya orang tua misalnya. Yang keempat baru bapak. Yang kelima siapa? Baru saudara yang lain. Yang mungkin ke samping, ke bawah anak, atau mungkin ke atas kakek itu. Intinya dalam rumah atau kerabat. Setelah itu baru tetangga. Rasul bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirnya itu sempurna, hendaklah memuliakan tetangganya. Bahkan malaikat Jibril itu suka turun tangan, suka turun dari langit. Rasul bersabda, gara-gara mewasiati tentang tetangga. Rasul bersabda, mazal Jibril, mazal Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisu. Yang artinya bolak-balik malaikat Jibril ini terus mewasiatkan kepadaku akan pentingnya tetangga, menghormati tetangga, jangan menyakiti tetangga, ngasih sesuatu tetangga. Sampai aku, maksudnya Nabi, mengira tetangga ini akan mewarisi hartaku kalau aku mati gitu ya. Sampai seperti itu. Mazal Jibril yusini fil jar. Malaikat Jibril terus mewasiatkanku tentang pentingnya tetangga. Sampai saya kira tetangga ini berhak mendapatkan warisan. Saking pentingnya tetangga. Jadi pertama, yang paling berhak, yang perlu diutamakan untuk kita baiki akhlaknya, akhlak kita kepadanya adalah ibu kandung nih Pak ya. Kemudian bapak, baru ini yang lain, misalnya adik, kakak, mbaknya, masnya, adiknya, kemudian neneknya, kakeknya, kemudian anaknya, cucunya, dan di samping paman dan seterusnya. Baru yang ketiga, kelompok yang ketiga tetangga. Tetangga ini ada yang dekat, yang tahu, ada yang jauh. Ya. Wal jar jambi wal jar junub, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat adalah yang nempel rumah kita. Itu tetangga dekat, Pak. Yang tetangga jauh berarti yang kelihatan satu rumah. Yang jauh lagi 2 rumah. Jadi lama ini beda pendapat. Ada yang 10 rumah ke jauh, nah itu yang jauh gitu ya. Yang menggoda. Ada yang rumah kelihatan rumah, kebatasan rumah 3 itu masih dekat. Kemudian kelompok yang ketiga yang harus kita baiki ini akhlaknya adalah orang lain.
bukan klasifikasi dua tadi, keluarga kita dan juga bukan tetangga kita berarti orang lain yang bukan tetangga, bukan saudara serahim. Ini juga wajib karena Rasul bersabda wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik, Tak gunanya apa sih kok sampai dibeda-bedakan tadi ya? Orang yang dekat, orang yang agak dekat, yang jauh, yang agak jauh, bedanya apa? Saya bisa jawab. Kalau semuanya wajib diakhlaki gitu ya, diakhlak baiki, apa bedanya klasifikasi tadi? Bedanya adalah ketika benturan haknya harus kita tunaikan dalam satu waktu. Misalnya anak soleh ini diperintahkan ibunya, "Le, anjur temani aku ke pasar sekarang." Bapaknya nggak mau kalah, "Nah, temani aku sekarang ke sawah." Ini kontradiksi Pak ya, nggak bisa dikumpulkan. Maka kita harus berbuat baik kepada siapa? Manut siapa? Ibu. Jelas. Kalau bapak kita memerintahkan, "Lihat pesawat dalam satu waktu," wah ini teman saya deket di masjid ini, Pak Bambang misalnya, "Pak, lagi WA saya, Masya Allah, ayo kita jalan-jalan misalnya, tak takdir." Kita taat kepada orang tua atau ke teman tadi Pak? Ke orang tua. Itu faedahnya klasifikasi tadi. Ketika kita diminta, kita harus berbuat baik akhlaknya, maka pentingnya klasifikasi urutan terbaik di antara yang saya sebutkan tadi. Wallahu bisawab. Demikian sekilas mukaddimah dari silsilah akhlak mulia dan silsilah akhlak tidak mulia. Jadi akan kita sebutkan insyaallah pertemuan setelahnya lebih detail tentang akhlak-akhlak yang mulia itu apa saja, akhlak-akhlak yang buruk itu apa saja. Setelah kita sudah sebutkan alhamdulillah dengan izin Allah urgensi, definisi, dan sedikit contoh, karena tanpa contoh definisi atau pengertian ini tidak akan dipahami sempurna. Maka insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita sebutkan contoh-contoh di lingkungan dan juga dalil-dalilnya akhlak-akhlak yang mulia dan juga akhlak tercela. Jadi tercela ini juga disebut akhlak. Jadi akhlak itu kalau disebutkan orang itu seringnya adalah akhlak baik, tidak masalah. Tapi kalau kita lihat konteks beberapa dalil, akhlak kita ada dua, akhlak mulia dan akhlak tercela. Maka itu akhlak dan masawidul akhlak, akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Makanya di dalam dalil tadi ketika saya sebutkan kan ahsanul akhlaq, yang terbaik akhlak yang baik. Berarti di sana ada akhlak yang buruk yang patut kita pelajari juga agar supaya kita mudah menghindari. Kadang Pak Bu, kita mengira ini akhlak baik padahal buruk karena kita kurangnya ilmu. Bukan karena kita kurang akhlak baik, enggak. Masya Allah akhlaknya baik, suka ngasih. Tapi tidak tahu akhlak baik itu batasannya apa. Contohnya ya, Masya Allah suka ngasih, harus ada batasan. Ngasih ini dia lagi puasa Ramadan, ayo kasih minum. Ini nggak bagus juga akhlaknya. Jadi ada batasannya. Berarti ini akhlak buruk. Yang kedua, kadang orang mengira itu baik, padahal buruk. Ya. Seperti suka marah, ya, tidak suka memaafkan, dan seterusnya, suka memuji dan sebagainya. Kadang itu mengira itu baik, tidak masalah untuk kemaslahatan, padahal itu ada yang buruk karena kurangnya ilmu. Makanya bab akhlak, bab ilmu itu dia jadi satu. Seperti suami istri, tidak mungkin ilmu tanpa akhlak dan kurang sempurna akhlak tanpa ilmu. Karena akhlak itu tidak sempurna kalau kita tidak mempelajarinya. Makanya penting sekali ini dari panitia membantu kami untuk membahas tentang akhlak, karena Allah puji Nabi kita Muhammad dengan pujian yang sangat bagus. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Nabi, engkau itu punya akhlak yang agung. Kemudian suatu hari Aisyah ditanya istrinya, "Wahai Aisyah, akhlaknya Nabi itu apa?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika kita mempraktekkan syariat, ketika kita
menjalankan Al-Quran Sunnah, maka itu akhlak mulia. Karena akhlak itu ada dua, yaitu bersama Allah dan juga yang kedua adalah bersama manusia. Maka barang siapa yang sempurna dua elemen ini, maka insya Allah mendapatkan pahala surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kilas mukadimah tata akhlak pertemuan full dengan segala bentuk elemen dan segmennya. Diharapkan kita lebih mengetahui apa itu akhlak dan juga dalil-dalilnya supaya kita lebih semangat, dan insya Allah akan lebih sempurna ketika kita sebutkan di pertemuan setelahnya apa aja akhlak mulia, banyak sekali, dan apa aja akhlak tercela, banyak sekali, terutama berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Adapun dengan Allah, intinya hanya tiga. Kalau ada kabar dari Allah, kita benarkan, samina wa ta'na. Yang kedua, kalau ada perintah larang, samina wa ta'na, kita jalankan. Kalau ada kabar dari Allah tentang sifat Allah, tentang gaib, kita benarkan. Kalau ada perintah larang, kita jalankan dan kita jauhi. Kalau ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita sabari. Kalau ada nikmat, kita syukuri. Itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu di luar pembahasan kita ini. Ya. Saya tekankan itu akhlak, salah satu jenis akhlak, dan sudah kita bahas lebih detail di pertemuan yang tahun-tahun lalu. Tapi pertemuan sekarang dan seterusnya insya Allah akan kita dapatkan akhlak terhadap manusia. Karena mungkin kita sering melihat orang yang ilmunya tinggi, gelarnya tinggi, tapi akhlak kepada manusia nol. Maka ini kurang sempurna di hadapan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Rasul di surga kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sholat insya Allah. Mungkin kita sesi tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Kalau sibuk pada isya harus segera nanam. Monggo silakan, tidak ada masalah. Pelajaran wajibnya sampai isya. Pelajaran sunnahnya di sesi munakasyah atau diskusi setelah isya insyaallah taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ghairil maghdubi. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu bukan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ini yang saya bagaimana sesungguhnya penafsirannya itu saja. Pertanyaannya dari sepuh kita kecuali tafsir firman Allah Subhanahu wa taala panjenengan sampun hafal sedaya lancar montok, bahkan anak kecil juga lancar, tapi tidak sedikit yang masih belum paham artinya sehingga mentadaburinya kurang sempurna. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat sebelumnya Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim. Kita diperintahkan berdoa
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang Engkau beri nikmat di dalamnya. Allah tafsirkan di surat An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan nikmat bersama orang yang mendapatkan nikmat nanti di akhirat. Mereka adalah jalannya para nabi, para siddiqin seperti Abu Bakar Siddiq, Aisyah dan kawan-kawan. Wassalih wasyuhada, yaitu orang yang mati syahid, orang yang berjihad fisabilillah. Kemudian yang terakhir adalah orang soleh. Kalau kita nggak bisa jadi nabi, nggak mungkin lah. Kemudian jadi siddiq bisa, tapi sulit. Mujahid, syahid bisa, ya. Sulit juga kadang-kadang kita mau berangkat takut istri jaga gitu ya. Yang terakhir soleh minimal soleh ini. Jadi itu tafsir dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang Engkau beri nikmat atas mereka. Mereka ini siapa? Jalan-jalan para nabi, orang soleh, seperti syahid dan orang siddiq. Ini wajibnya kita mempelajari jalan mereka. Jalan para nabi itu ngapain saja, orang soleh itu ngapain saja, dan seterusnya. Beliau menanyakan, ghairil maghdubi 'alaihim, yang artinya arti terangnya adalah yaitu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, engkau benci, engkau marahi, dan bukan orang-orang yang tersesat. Jadi ini pentingnya mengetahui kebaikan dan keburukan. Kita berdoa pada Allah mendapatkan hidayah jalan orang baik yang 4 tadi, nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Dan kita berlindung dari supaya tidak memasuki jalan yang dibenci, dimurkai, dan yang sesat. Berarti kan konsekuensinya kita harus mengetahui jalan yang baik dan buruk. Jelas ya Pak ya? Supaya kita bisa siratal mustaqim. Nah, baik dan buruk, yang buruk maksudnya yaitu orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Nah ini tafsirnya macam-macam. Intinya, kenapa kok dimurkai? Karena dia sudah tahu kebenaran tapi tidak menjalankan. Ini orang definisi dimurkai kenapa? Allah lebih marah gitu ya daripada yang kedua nanti. Semuanya marah, cuma yang pertama itu lebih marah. Dia sudah tahu kebenaran tapi tidak menjalankan, bahkan menyesatkan orang lain untuk ikut jalan tersebut, orang yang dimurkai ini. Makanya tafsir yang kedua, dan ini tidak kontradiksi. Ada suatu hadis Nabi SAW, mereka adalah orang-orang Yahudi yang dimurkai ini. Yang pertama, al-maghdub 'alaihim, orang yang dibenci, dimurkai, dimarahi Allah ini orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran. Nabi Muhammad itu Nabi, Muhammad SAW itu Nabi, tapi gara-gara fanatik, kok lahirnya bukan dari orang-orang Ibrani, gitu ya, orang-orang golongan dari Israel, tapi kok dari Arab. Gara-gara itu cemburu, akhirnya tidak mau mengikuti kebenaran, padahal mereka tahu. Yaktubuna yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Mereka mendapati kata Allah di surat Al-A'raf, mendapati sifat-sifat Nabi itu di Taurat. Ya'muru bil ma'ruf kata Allah, wa yanha 'anil munkar, wa yuhillu lahum thayyibat, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Mereka mendapati sifat Nabi itu dengan sifat-sifatnya, di antaranya amar ma'ruf nahi munkar, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Tapi mereka tidak mau beriman. Gara-gara bukan golongan kami dari nasab. Tahu Pak, tahu, tapi nggak mau mengikuti Nabi. Jadi selama ini ketika mereka memerangi Nabi, musuhi Nabi, orang-orang di zaman Nabi itu, mereka tahu kalau itu Nabi. Bahkan sebagian besar atau banyak dari orang Yahudi sekarang tahu kalau agama Islam itu benar. Banyak dari yang mukjizatnya, agama mereka batil. Tapi karena fanatik, karena harta, karena dunia, nggak mau mengikuti kebenaran. Makanya ini lebih Allah berkata. Al-maghdub 'alaihim, suatu sifat
tertentu yang melekat pada orang, akhlaknya buruk ya, yaitu tahu kebenaran tapi nggak mengikuti. Musibahnya benar, musibahnya besar. Contohnya adalah Yahudi, Bani Israel, sebagian mereka. Maka siapapun dari kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka, maka masuk ke ayat ini. Ayat tafsir dua ulama tadi itu tidak bertentangan, yaitu suatu sifat umum, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengikuti. Tafsir yang kedua adalah mereka maksudnya adalah Yahudi atau Bani Israel. Maka ini jenis dari tafsir variasi, maka bisa dikompromikan, tidak bertentangan, yaitu semuanya benar. Adapun yang kedua, walad dhalin, amin. Amin ini tambahan ya, artinya adalah mustajib atau kabulkanlah ya, tidak masuk ke ayat. Dhalin adalah yang tersesat. Ini dibenci juga oleh Allah, tidak disukai, tapi sedikit ringan. Orang tersesat adalah mereka beramal, berakidah tanpa ilmu. Kalau yang pertama, orang yang dimurkai adalah tahu ilmunya, tapi nggak mau mengikuti. Yang kedua, nggak tahu ilmunya, tapi berani ibadah. Mereka adalah tafsir kedua, orang-orang Nasrani. Mereka tersesat. Kenapa disebut tersesat? Karena mereka ibadah bukan dasarnya ilmu. Mereka menunjukkan bahwasanya Allah itu lebih daripada tiga ya. Bapak, siapa dulu? Anak, satunya lagi Roh Kudus. Nah, ini tanpa ilmu sama sekali ya. Jadi mereka tersesat, memang blank sama sekali. Atau kalau kita pinjam bahasa mereka, sifat domba tersesat itu mereka aslinya ya. Domba tersesat, domba lebih mending ya, domba halal bagi tersesat, itu lebih tepat ya, bagi tersesat. Nah itu Pak, jadi tafsir ulama untuk yang dolim ini adalah pertama sifat, yaitu orang yang semangat ibadah tapi bukan dasar ilmu, yaitu ahli bid'ah, orang yang suka mengada-adakan dalam agama Islam ritual tanpa dalil, dan tapi dia meyakini itu benar. Nah ini dolim, tersesat. Tafsir yang kedua adalah mereka itu Nasara, maksudnya ini jalan-jalan orang Nasrani, kita berlindung dari mereka. Dan dua tafsir ini juga tidak bertentangan, karena yang menyebutkan Nasrani ini hanya contoh saja, contoh dari kaum non-muslim yang beribadah tanpa ilmu adalah orang-orang Nasrani ya, orang Nasrani. Walau disebab kita berlindung dari ibadah tanpa ilmu, diantaranya yang mengadakan dalam agama, termasuk Nasrani yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Hadid, surat Al-Hadid. Ibtada'una fama ra'awah haqqa ri'ayatiha. Saya masih ingat awal ayatnya. Jadi orang-orang Nasrani itu warahbaniyatan ibtada'uha ma ra'awha haqqa ri'ayatiha. Orang-orang pastor, orang-orang rohib, para rohib pastor Nasrani itu, mereka suka buat ibadah baru. Di antaranya adalah mereka masuk gua maksudnya siapa? Mereka masuk gua, terus nggak mau makan minum selama bertahun-tahun. Itu mesti hidup ya. Pokoknya mereka ibadahnya gitu, nggak mau nikah, nggak mau, pokoknya maksudnya nikah resmi, kalau kawin berkali, nggak mau nikah resmi dan sebagainya. Kemudian pakai jubah cantik, masuk ke gua atau masuk ke ruangan khusus di gereja. Ini ibadah kita, mendekatkan diri pada Allah katanya. Korban mereka. Kata Allah, mereka buat bid'ah ini, tapi akhir-akhirnya tidak menjalankannya. Allah celah. Ini orang-orang Nasrani buat tertentu, termasuk akidah tertentu dan semuanya tertentu, dan mereka meyakini beribadah tapi itu sesat atau bid'ah. Ada dua bid'ah yang keluar dari agama, yang antara Nasrani, yang kedua adalah dalam agama Islam. Itu masuk ke sifat tadi. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Jelas ya? Jadi kita berlindung dari, kita minta hidayah itu. Tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Yaitu jalannya para nabi dan kawan-kawan, dan bukannya jalan
yang sesat dan dimurkai. Jadi kita tidak sah jalan lurusnya kalau mengikuti Nabi dan mengikuti selain Nabi, mengikuti Nabi dan mengikuti jalan-jalan Nasara dan Yahudi. Itu bukan jalan lurus, Pak. Jalan lurus itu satu, nggak lurus terus belok, jadinya nggak lurus ya. Jadi jalan lurus itu lurus kalau ada godaan dari Yahudi Nasrani kita nggak mau ikut. Maksudnya, wahil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi al-maghdub ya ilmu tadi kan mengamalkan, contohnya Yahudi waladhdallin, maksudnya tersesat. Contohnya adalah Nasara atau Al-Bid'ah. Ini pertanyaan kedua ya? Atau bantahan? Itu. Ya silakan bantahan. Nasara itu justru lebih berat. Lebih beratnya pertama diakui oleh Nasara siapa? Itu sebagai anaknya, punya anak. Kemudian diakui bahwa sebagai ilah, bisa dinyatakan ilah. Itu surat apa itu saya nggak begitu apa. Itu kan sangat berat itu. Beliau mengatakan bahwasanya orang Nasrani lebih berat karena menganggap Allah itu punya anak, kemudian anaknya diibadahi, gitu Pak ya. Kalau dalilnya itu Yahudi juga sama. Allah berfirman di surat At-Taubah, wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara Isa ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qala alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Artinya panjang juga ya. Allah berfirman, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah. Bahkan mereka mengklaim di surat Al-Maidah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami anak Allah dan orang kekasih Allah. Bukan hanya mengklaim bahwasanya Allah punya anak yang bernama Uzair tadi dan diibadahi, bahkan mengklaim kami itu anak Allah. Bagi para mana coba? Kalau yang Nasara itu mengatakan kata Allah di surat At-Taubah tadi, qalat an-nasara Isa ibnu Allah. Mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Jadi kalau alasan lebih parahnya adalah karena mereka mengklaim Allah punya anak dan diibadahi, Yahudi juga sama. Plusnya Yahudi ini Pak, dia tahu bahwasanya Nabi itu, dia tahu bahwasanya akhir zaman akan ada Nabi yang turun, yang diutus Muhammad. Tapi mereka nggak mau meyakini gitu loh. Kalau Nasara lebih pentingnya dari sisi, memang dari awal nggak tahu. Mereka mengira Nabi terakhir itu Nabi Isa. Tapi ya, dan mereka nggak tahu kalau ternyata ada Nabi lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit wajar kalau tersesat. Tapi tetap namanya tersesat tetap ahli neraka. Tapi Yahudi ini sudah Allah kabarkan di Taurat, bahkan Injil sebenarnya. Cuma orang Yahudi lebih tahu daripada orang Nasara. Orang Yahudi mereka suka belajar, suka dan cerdas-cerdas. Tahu di Taurat mereka bahwasanya Nabi Muhammad akan turun, akan diutus. Sifat-sifatnya ini, dan ketika mereka menunggu, jadi tujuannya kenapa mereka tersebar, salah satunya di Madinah. Di sana ada 3 golongan Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah dan Qainuqa. Tujuannya dalam sejarah adalah menunggu Nabi. Tapi ketika diutus dan ada tandanya, di antaranya adalah di sini ada khotam. Ya, khotam itu apa? Ada stempel gitu, bukan? Ya benar stempel, tapi stempelnya daging kayak tumbuh gitu, kayak khotam, kayak cincin gitu. Mereka tahu itu, dan mereka tidak iman, makanya dimurkai. Jadi kesesatan yang ada di Nasara Yahudi punya. Yahudi plus-plusnya apa? Ya, di surat Ali Imran Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ini mengetahui kenal Nabi sebagaimana mengenal anak mereka. Tapi sayangnya tidak mau mengikuti Nabi, makanya Allah murka di situ. Jadi dari sisi ini lebih tersesat. Allah bisawab, sudah waktunya Pak ya. Nanti kalau ada tambahan bantahan atau apa, insyaallah di pertemuan selanjutnya. Ngapunten bapak-bapak yang lain, terlalu semangat jadi tidak ada yang top. Kalau misalnya ada yang berdapat kan kita kasih tulisan ya, cukup 5 menit jawabannya gitu. Jawaban mengeluarkan yang ada. Insyaallah kita lanjutkan ke depan dan
rezeki yang melimpah sehingga ada konsumsi lagi gitu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu, konsumsi yang terbaik yaitu konsumsi roh. Seorang bisa tidak mati ya tanpa iman walaupun hartanya banyak, karena matinya ilmu, matinya zikir. Rasul bersabda, masalah dzikirullah wala dzikirullah kama masalul hayy wal mayyit. Perbedaan antara orang yang zikir mengingat Allah dan orang yang lain berlalai terhadap Allah maka seperti orang yang hidup dan mati. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan hati kita dengan maksud ilmu, dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu pengetahuan yang cukup agar supaya kita juga tidak sesat seperti orang-orang az-zalim, yaitu orang-orang yang Allah sesatkan mereka, orang-orang Nasara dan kawan-kawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan akhlak yang baik. Insyaallah akan kita tuntaskan pembahasan ini sampai tuntas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ke majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kata salah, kalau ada benarnya, kalau ada salahnya dari saya, dari syaitan, kalau ada benarnya dari